sholat sunat di malam hari perbedaannya dengan sholat sunnah di siang hari 70 kali lipat. Malahan ada satu hadis lagi, sholat 2 malam, artinya di malam hari kita tidur tengah malam jam 2, jam 1 ya, atau mendekat subuh, bangun wudhu, sholat tahajud 2 rakaat, itu pahalanya lebih besar daripada sholat sunat di siang hari 1000 rakaat. Kata hadis yang lain 1000 rakaat itu. Nah, kalau kelebihannya 70 kali lipat pendekatannya. Fadilah sholat rakaatnya 1000 rakaat. Nanti dijelaskan lebih dalam selanjutnya. Waqala alaihi salatu wassalam, bersabda lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap riungan Rasulullah bersabda di depan umum dengan kalimat begini, nanti di riungan lagi begini lagi. Jadi dalam 23 tahun masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semua hukum hadis-hadis Nabi itu yang satu bab itu dikumpulkan oleh para ulama ahli hadis. Jadi sampai umpama sholat tahajud aja dikumpulkan yang berkaitan dengan tahajud ini di ujung 2 rakaat, sholat baca Qur'annya, pokoknya yang berkaitan dengan malam aja itu sampai ratusan hadisnya, ratusan kali ucapan Nabi itu dikumpulkan oleh ulama. Disitulah satu bab menceritakan tentang ini umpama. Ini kalau kita pengen tahu kok banyak hadis tentang begitu ya. Nah, itu asal mulanya demikian. Nanti belum lagi bab ini, bab sedekah, bab zakat, bab apa. Itu ijtihad kerajinan para ulama-ulama dahulu tuh sibuk mereka itu mengumpulkan. Artinya mereka semata-mata mengharap ridho Allah supaya Nabi kita Muhammad SAW senang dan bangga dengan dia. Jadi kita sekarang ini hanya menikmatin hasil hadis-hadis yang dikumpulkan, tinggal kita siap mengamalkan saja sekarang ini. Ini satu hadis, nanti kita beberapa kitab lain begitu. Kalau ada seandainya ada yang bertanya, kok banyak hadis yang begitu ya? Hadisnya berbeda-beda, tapi berkaitan dengan tahajud. Nanti ada keterangan lagi, tinggal kita memikirkan isi hadis ini yang berlain-lainan hadis. Contoh hadis yang lain. Jadi ini sifatnya Habib ngejelasin di sini, ini masalah ilmiah, ilmu ya, ilmu yang berkaitan hukum, mengetahui gitu. Bukan sifatnya nasihat. Kalau tausiah, ceramah itu nasihat namanya. Kalau ini berkaitan dengan hukum, dengan ilmu, ini namanya majelis taklim, pelajarannya. Majelis taklim itu pahalanya lebih gede. Wajib hukumnya membahas satu masalah, pahalanya lebih besar dari sholat sunat 1000 rakaat tuh ada ya. Berbeda sama tausiah, ceramah. Ceramah itu nasihat. Nasihat itu hukumnya sunnah. Siapapun boleh menasihatin. Bahkan kita dianjurkan untuk menerima nasihat dari siapapun, walaupun nasihat itu umpama yang bagus ya, walaupun nasihat itu keluarnya dari mulut anjing, dianjurkan untuk diambil dari manapun. Nggak boleh lihat dari orangnya, lihat isi nasihatnya, jangan lihat orang yang menasihatinya. Sebab satu waktu kita akan mendapat nasihat dari suara yang nggak jelas, dari siapa ini suaranya. Satu waktu bisa ketemu gitu, lagi malam-malam lagi sholat tahajud, ada suara yang menasihatin kita. Nasihat ini bagus, sama dengan ilmu syariat Nabi, nggak berlawanan. Nah, ini berarti nasihat ini bagus untuk saya. Tapi kalau nasihat ini berlawanan dengan tuntunan hukum, maka hati-hati, jangan kita ambil. Ini berbahaya. Nah, itulah hikmah dibalik pentingnya belajar ilmu. Nah, seperti dalam keterangan dari Manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani kata Surau ya, wa ada lain barakati, di saat beliau lagi khalwat, duduk sendirian zikir pada Allah di malam hari, tiba-tiba ada suara, wahai Abdul Qadir ya, engkau sekarang sudah pensiun,
nggak usah lagi ibadah, engkau udah diampun Allah dosamu ya, engkau dijamin surga. Mulai sekarang berhenti, nggak usah sholat lagi. Ini kan keterangan dari situ ya. Itu Syekh Abdul Qadir Jalani begitu dengar suara itu, waduh alhamdulillah ini suara berita gembira nih, bagus ini. Nggak ada orangnya suara itu ya, suara itu nggak ada orangnya. Begitu dia isinya berlawanan dengan hukum, maka nggak diterima sama Syekh Abdul Qadir Jalani. Ini berarti ini isi suara ini berlawanan dengan hukum. Maka dengan spontanitas itu Tuan Syekh mengutuk kalimat itu, kata-kata itu. Kamu ya Syekh ya lain katanya ya. Ikhsa ya lain. Mampuslah kamu hai setan terkutuk. Berani kamu menyuruh, menginstruksikan saya tidak boleh sholat lagi. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW saja nggak pernah ada keterangan pensiun sholat. Sedangkan Nabi yang bagaimana tinggi kedudukannya ya. Nah itu diantaranya. Jadi terimalah nasihat dari manapun kita, itu masalah nasihat. Undur maqala, lihatlah apa yang dikatakan. Wala tandur ila manggol, jangan kau lihat pada dari siapa ya perkataan itu, lihatlah isinya. Bahkan itu Sayyidina Ali yang bilang. Sayyidina Ali berkata, ambillah nasihat walaupun dari mulut, walaupun keluar dari mulut anjing. Sampai begitu caranya ya. Nah sekarang yang keluar ini yang kita dengar sekarang sabda Nabi SAW, sabda mulia dari manusia mulia ya, isinya pun mulia, menganjurkan untuk kita melakukan sholat tahajud. Dalam hadis yang lain, alaikum biqiyamil lail, kita lanjut ke keterangan hukum. Alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian mendawamkan istiqomah terus tiap malam sholat tahajud. Sholat namanya sholat qiyamul lail. Qiyam itu artinya berdiri bangkit. Lail itu malam. Sedikit banyaknya kita usahakan mengetahui isi bahasa Arab. Bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran. Semua bahasa ini milik Allah. Bahasa Sunda milik Allah, bahasa Amerika Barat pun milik Allah. Bahasa apa, jangan ganggu saya, jangan ganggu aku. Ini di majelis kita ini penuh malaikat, penuh yang hadir. Diam. Udah, ente diam aja, ente biar dia nggak apa, silakan. Ente jangan gerak. Nah, ini majelis penuh barokah. Jadi hormatilah, hargailah siapa yang ada di dalam ini ya. Lagi kita berkahadi. Apa berjalan tenang aja. Yang penting intinya kalau nggak bergerak itu pindah, ya itu pindah, jangan, biar aja dia sendiri. Jadi para hadirin sekalian, ini qiyamul lail, bangkit di waktu malam. Apa arti tahajudnya? Tahajud itu artinya menendang bantal kasur, ditendang, itu namanya tahajud. Nah nanti apa yang dilakukan setelah itu? Apa sholat? Apa nonton bola kaki? Kan bisa. Oh nonton bola kaki tahajudnya ya, gitulah. Berarti dia nggak dapat pahala kan? Ada, itu nama tahajud. Nah kalau dia tahajud tadi itu diam tadi, melakukan sholat di malam hari atau membaca Al-Quran. Fa'innahu da'bus sholihin, bangun sholat di malam hari itu kebiasaan orang-orang soleh. Disebut orang soleh karena dia senang, gemar, dawam melakukan sholat tahajud. Kalaupun dia pakaiannya pakaian orang soleh ya, di siang hari dia rajin ibadah, tapi nggak tahajud, bukan dinamakan orang soleh. Itu belum mendapat titel orang soleh, belum ya. Di sisi Allah akan melihat ibadahnya di malam hari. Sebab di malam hari itu dia sendirian, nggak ada yang lihat. Siang hari banyak yang lihat ya, seger nanti. Kalau malam itu, nah dia dua-duaan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di sini akan lihat. Nanti kita bakal ketahuan sampai kita bisa merasakan kondisi kita ini, hati kita ini
dekat kepada Allah sampai kemana? Ketahuannya di malam hari itu. Dan kita ini apakah sudah benar menjadi baik, menjadi orang soleh? Nanti ketahuannya di saat malam hari. Ini untuk malam, untuk laki dan perempuan sama. Dulu tuh orang-orang perempuan dulu kalau malam hari bangun membangunkan suaminya. Mungkin dia lebih dulu. Kadang-kadang suaminya duluan bangun membangunkan istrinya, mengajak. Itu namanya suami yang soleh, istri yang soleha, saling mengajak untuk sama-sama masuk surga ya. Untuk perang sama iblis, perang sama setan itu malam-malam itu ya. Ayo, sanggup gak? Siap gak perang sama iblis ya? Ngelawan hawa nafsu itu, waduh pahalanya gede banget. Padahal sepele tapi berat banget ya. Itulah setan itu hebat beratnya. Itu namanya apa namanya, tipu daya setan yang luar biasa namanya, beratnya. Padahal bangun tidur, wudu, air, banyak air, alhamdulillah ada banyak. Wudu, air. Enggak dingin udara ya, enggak. Bisa melakukan sholat 2 rakaat, enggak berat. Sebentar 5 menit kok, enggak mengganggu kurangnya tidur, kurang kesehatan, enggak ada pengaruh apa-apa. Malahan sehat deh. Tapi engke heula weh enjing deui weh. Ayeuna mah nuju ieu, alasannya banyak banget. Sampai gagal dia enggak melakukan salat tahajud 2 kali. Nah, salahlah dirinya ya. Waduh, berarti saya ini masih lemah ya. Belum bisa ngelawan setan. Belum siap nanti perang sama setan itu belum siap. Kan Nabi SAW setelah peperangan Badar pulang ceramah di depan sahabat. Kalian insya Allah dijamin surga dengan peperangan melawan orang-orang kafir, perang Badar ya. Sebenarnya ketahuilah perang Badar yang perang besar itu tetap masih kecil perang tersebut. Waduh, kaget itu sahabat ya. Sudah luar biasa itu perang Badar. Dikatakan Rasulullah perang kecil. Kita sekarang sedang siap-siap untuk perang besar, perang jihad al-akbar. Apa itu? Melawan hawa nafsu. Wah, ini rupanya ya ngelawan hawa nafsu di jihad besar ya. Berarti tadi itu kecil. Ini melawan. Ya kalau perang kan kelihatan orang kafirnya. Ini tanggal ayam umpama ya. Coba kalau iblis mana kalau nggak kelihatan setannya ya. Iya, saya tahu. Nah, terus lanjut ya. Sebab itu muqarribatun lakum ila rabbikum. Salat tahajud itu mendekatkan untuk kamu kepada Tuhan kamu. Wa mukaffiratun, dan menebus dosa, dan manhat anil izin, mencegah dari dosa-dosa. Wa mutridatun lidah anil jasad, dan mencegah dan mengusir, memberantas untuk penyakit dari jasad, dari badan itu. Al jasad kan badan. Jadi sholat tahajud itu menghilangkan penyakit yang nggak bisa diobatin selama ini. Dokter manapun ngobatin nggak bisa, ternyata ada obatnya, yaitu melakukan sholat tahajud. Insyaallah ya. Menyenangkan pikiran, menyenangkan hati. Boleh kita buktiin ini hadis Nabi mah. Harus omongan Rasulullah ini shadiqul masduq, benar. Dan kita nanti satu waktu akan membenarkan nanti setelah lama-lama. Oh benar, sholat tahajud ini luar biasa ya. Nah, kita lanjut ke lanjutannya sedikit ya. Masih ada waktu satu ya. Anna man sholla ba'da isya faqad qama min al-lail. Kalau orang udah habis isya tidur ya. Udah tidur habis sholat isya, dia sholat sunat ba'diyah, witir ya, terus tidur. Jam berapa terserah tidurnya. Nah nanti malam-malam dia bangun. Bangun itulah namanya sholat tahajud. Wa qad kana ba'du salat yusalli wirdu bi awwalil lail walakin fil qiyam ba'da naum irwamun syaitan wa mujahadatun nafs. Bangun di malam itu berbeda dengan sholat sunat sebelum tidur. Kalau sholat sunat sebelum tidur itu belum namanya qiyamul lail, bukan namanya tahajud. Walaupun sholatnya jam 3 malam, tapi dia belum tidur, bukan sholat tahajud namanya. Yang namanya sholat tahajud tuh tidur ya, walaupun ketiduran
5 menit ketiduran, enak 5 menit ya. Begitu bangun, wah kan harusnya mau meneruskan ya. Sekarang coba sholat tahajud, berani nggak? Siap nggak? Baru kelejep 5 menit. Terus sholat tahajud. Nah, kalau dia bisa, wah itu jago namanya. Ini hebat ini orang ini ya. Tapi kita bilang sama hati kita, alhamdulillah ya Allah beri saya kekuatan untuk bisa saya ngelawan hawa nafsu ya. Saya bisa ngelawan hawa nafsu. Ini baik laki maupun perempuan. Siapa yang jagoan, baik tidak pandang laki, tidak pandang perempuan. Siapa yang bisa ngelawan hawa nafsu, dia jagoan. Dia pahlawan, dia pemberani ya. Walaupun orang laki kalau badannya stel kuat ya, kalau nggak bisa ngelawan hawa nafsu, pengecut, leles, nggak ada apa-apanya, bukan jental ya, penakut namanya. Nah itu lihat bagaimana tuh, berarti dia terus diperbudak oleh hawa nafsunya, berarti dia menjadi hamba setan ya. Hamba tuh mengikuti gerak setan. Sedangkan kita kepengen menjadi hamba-hambanya Allah yang soleh. Kalau kita menjadi hamba Allah, ya bagaimana ya? Kepengen hamba ini disenangin oleh atasannya, oleh tuannya, sayyidnya. Jadi patuh dan nurut. Bagaimana caranya? Sebab umpama yang lain, tuan, bosnya, apa majikan, kalau lihat pembantunya nurut, bakti, setia, sayang, apa saja mau dikasih. Belum minta juga udah dikasih. Apalagi kita ya hamba Allah ya. Kita ini yang memberi rezeki dia, yang menciptakan dia. Kalau bos bukan dia yang menciptakan, sekedar gaji ya, dari jam sekian, jam sekian beres. Nggak perlu ditendang sama bosnya, dibutuhkan di saat perlu. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta, justru itu yang diharap. Saya tunggu-tunggu hamba ini minta, merintih, menangis ya, apalagi malam-malam. Nah kita langsung ke apa satu di Waqad Qala liwatnya halaman 41 kita. Waqad Qala sallallahu alaihi wasallam, inna fil laili la sa'atan la yuwafiqu abdul muslim. Sesungguhnya di malam hari itu ada satu waktu, kalau pas seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Urusan dunia ya bisnis, dagang, apa saja, kerja, atau urusan akhirat, dia minta bahagia, surga firdaus, minta apa dah. Kalau itu ada ilah atau ya, kecuali Allah beri untuk dia. Wadzalika kullu lailatin. Itu adanya waktu mujab kabul doa itu adanya di setiap malam. Ini hadis Nabi SAW, akhrajah Muslim. Jadi jam berapa kita nggak tahu. Pokoknya di malam hari itu ada satu waktu, bila dia berdoa pas kebenaran dapat dia kabul. Kita nggak tahu itu jam berapa ya. Nah kita minta nasib kita bagus. Begitu kita tahajud berdoa, pas waktu itu kabul. Wah, alhamdulillah ya. Itu kita akan dapatkan luar biasa. Nah lanjutannya di dalam ba'di kutubil munazzalah ini, di kitab Zabur Nabi Allah Daud alaihissalam, Allah berfirman kepada Nabi Daud. Nabi Daud ini nabi yang Rasul yang dicintai Allah, dan anaknya juga putranya Nabi Allah Sulaiman. Kedua-duanya kerajaannya, raja besarnya. Nabi Sulaiman raja, Nabi Daud raja. Sampai ini Bani Israel ini, sampai orang-orang Bani Israel pun mengakui bahwa ini nabi mereka ya. Daud itu David ya, kata panggilan orang-orang sana. David ya, King David ya, Raja David. Kalau Nabi Sulaiman King apa? Solomon, King Solomon, panggilan orang-orang Masoro itu. Kalau Isa itu Yesus ya, Yesus. Itu panggilan mereka itu ya. Kalau kita enggak Yesus, Isa sesuai Al-Qur'an ya. Nah jadi Nabi Daud ini begini. Dia mempunyai kelebihan. Nabi Allah Daud alaihissalam puasanya sehari puasa, besok buka, besok puasa, terus seumur hidup. Boleh kalau kita mau ikut Nabi Daud, puasa Nabi Daud ya.
hari ini puasa, besok buka, besok puasa, terus seumur hidup begitu terus. Siapa mau ikut itu kata Rasulullah SAW silakan. Kalau mau ikut cara sunnahku kata Rasulullah Senin Kamis ya. Silakan mau apa, mau yang mana ya. Bagus semua. Yang nggak bagus tuh saum dahar, puasa terus nggak buka-buka, kurang bagus itu ya. Itu yang nggak. Nah jadi begini lanjutan Nabi Daud ini dari saking cintanya pada Allah luar biasa. Dia lihat di pinggir laut dia dengan kudanya pengawalnya ada cacing di pasir itu, cacing itu banyak. Lalu dia bilang, ya Allah ini kok ada cacing ini, sebenarnya untuk apa Allah ciptakan, apa hikmah cacing ini ya? Dengan sebab begitu, mungkin ya karena Nabi Daud ini Rasul ya, cacing itu langsung berdiri begitu di atas, berdiri semua itu, berkata ya, kami ini syukur alhamdulillah, biar begini tiap hari baca salawat kepada Muhammad SAW 1000 kali. Kaget itu Nabi Daud kaget, pada Nabi Muhammad yang mana ya? Nabi Daud aja belum tahu Nabi Muhammad yang mana, tapi cacing udah berkata demikian. Nah ini Nabi Daud. Nah anaknya kan Nabi Sulaiman ya. Raja Sulaiman itu raja yang paling kaya ya, menguasai mana-mana. Allah beri kelebihan Nabi Sulaiman alaihissalam itu bisa mengerti bahasa burung. Jin nurut sama dia. Semua makhluk ini nurut sama raja. Patuh, takut lagi, burung gudut lagi takut sama dia. Semut lagi tak kedengaran suara. Coba suara, masa semut ada suara kan menurut akal kita. Tapi di Al-Quran itu bilang, wahai semut-semut masuklah. Ya, nanti ada Nabi Sulaiman dan bala tentaranya lewat, dia nggak terasa dia ngijak kita mati kita semuanya. Ya. Nabi Daud tabas sama ya, Nabi Sulaiman senyum. Nabi Sulaiman dengar suara itu. Bala tentaranya nggak dengar suaranya. Bagaimana kedengaran suara ya? Berarti ada manusia-manusia tertentu yang diperdengarkan, ditajamkan telinga. Kalau telinga kita ini pendengarannya terbatas sekarang. Tapi kalau Allah menghendaki, dibuka oleh Allah pendengarannya. Polongnya bersyukur sampai ke suara semut pun, suara yang jauh pun kedengaran. Nah itu hak Allah. Allah membuka polanya sekian. Ada yang kecil, ada yang gede ya. Gimana kedengaran kita masing-masing? Kan berbeda-beda ya. Subhanallah, ini ciptaan Allah semua. Kita tahunya dari cerita hadis Nabi, dari Al-Quran tahunya. Nah jadi sekarang Nabi Sulaiman sekali waktu Nabi Sulaiman ini gagah ya dikawal. Sekali waktu dia lihat ada orang Yahudi duduk, yang orang-orang Yahudi miskin ini, orang-orang yang melarat duduk di pinggir jalan makan makanan yang bekas orang. Nabi Sulaiman berjalan, lihat orang-orang miskin ini, turun dia dari kudanya, turun mendeketin orang itu. Kaget ini orang-orang gelandangan ini ya, ini kok raja duduk dekat saya ya. Kan kalau sebenarnya gengsi dong ya, masa raja duduk. Akhirnya raja itu bilang apa? Miskin, ini miskin katanya. Jalan sama sakin, duduk bersama orang-orang miskin. Sampai ketawa itu orang Yahudi. Dia sendiri yang cerita, saya ini orang miskin. Nabi Sulaiman bilang, duduk bersama-sama orang-orang miskin. Dari saking rendah dirinya, tawadhu. Walaupun dia raja, dia nggak sombong, nggak ada sedikit pun di hati mereka itu nggak ada sifat sombong, walaupun dia raja itu ya. Itu kelebihan Nabi. Dan banyak kelebihan yang lainnya. Nah sekarang di kitab Zabur ya, Nabi Daud ada di situ keterangan, kadzdzaba manidda, berdusta orang yang mengaku mahabbati, cinta padaku, kata Allah. Allah berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, sungguh telah dusta orang yang mengaku cinta padaku, fa idza jannahul lail, apabila sudah tiba waktu malam, nama ani, tidur dariku ya. Alaysa kullu muhibbin, apakah bukan setiap orang yang cinta, yuhibbul khalwa, senang di tempat yang sepi, dua-duaan dengan habibi, kekasihnya,
setiap orang senang. Pas kebetulan nggak ada orangnya, berdua-dua sama pacarnya, sama kekasihnya, sudah ngomong apa saja, dia berbuat apa saja, nggak ada yang lihat. Nah sekarang di malam hari katanya engkau cinta pada Allah, nggak ada yang lihat, tidur yang tidur ya. Ayo sekarang ngobrol sama Allah, baca Al-Quran kan ngobrol sama Allah ya, berminta, nggak ada yang dengar ini. Allah nunggu, ayo minta sama aku akan dengar, aku akan senang dengan, apalagi engkau keluarkan air matamu karena cinta padaku ya. Kan orang kekasih berdua-duaan ya, ada yang aku cinta padamu, sampai keluar air mata ya. Nah dua-duaan. Nah ini malam hari dia sama Allah, tetapi ternyata bukan dimanfaatin waktu kosong itu, tapi dia blok tidur. Nah ini berarti kamu pura-pura siang hari ngomong cinta pada Allah, udah malam hari nggak ada orang, kamu tidur ya. Ayo benar, bohong nggak kamu cintamu? Nah ini keterangan hadis ini ya. Nah, kata Pak, Habib ulangin satu kali lagi ya. Telah dusta orang yang mengaku menida, mengaku-ngaku cinta padaku. Faidah jannah lail, kalau sudah datang malam, nama ani tidur dariku. Alaysa belum nabil, apakah bukan setiap orang yang cinta itu cinta sepi-sepian dengan kekasihnya? Nah, itu kalimat begitu ya. Jadi para hadirin sekalian, mudah-mudahan ya dengan sir rahasia barokah mana gitu ya, kita cinta sama wali Allah ya. Ini rahasia cinta wali ini mengantarkan kita untuk kita cinta kepada Allah. Dengan sebab kita cinta sama wali, pasti hati kita Allah beri bonus hadiah yang banyak sampai kita bisa cinta pada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebab surga itu disiapkan oleh Allah untuk siapa yang mencintai Allah. Jadi kalau kita masuk surga nggak cinta sama yang menciptakan surga, bagaimana kita akan menempati surga ya? Rugi banget. Sebab dalam hadis yang lain, almaru ma'aman ahab, orang itu nanti di surga, di akhirat nanti bersama dengan orang yang dicintainya di saat di dunia. Sekarang kita tertanam ya, kita tanamkan di hati kita. Modal kita satu, kita cinta dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Qaddasallahu sirrahu. Nah, dengan barokah kita cinta sama dia, pasti kita akan mencintai wali-wali lain kok. Dan pasti kita akan mencintai seorang muslim, seorang hamba Allah, serendah apapun, tidak apa di hati kita tidak mungkin meremehkan, menghina seorang muslim. Mungkin dia dicintai Allah, yang kita benci orang itu, yang kita tidak sangka, mungkin dia kekasih Allah. Allah simpen rahasia kekasih Allah, tidak Allah tampakkan kepada kita ya. Kalau anda husnuzon, sangka baik sama dia, berhasil. Kalau buruk sangka, kebenaran dia orang baik, menyesal nanti kesalahan. Mudah-mudahan ya barokah dengan kecintaan ini, kita istiqomah, kita menjadi orang soleh. Yang jelas kita biasakan sholat tahajud, walaupun di akhir malam 5 menit lagi mau azan subuh, kita usahakan 2 rakaat aja sholat tahajud ya. Buktiin nanti tenang, senang, bahagia terus, dan kita diselamatkan oleh Allah dari hutang ya. Itu dan akhirnya husnul khatimah di saat akhir hayat dan bahagia dunia Allah alam. Saya serahkan kepada sahabat majlis, tak ada ya, kita doakan di rumah, mudah-mudahan beliau sekeluarga panjang umur, sehat afiat ya.